Halo, berjumpa lagi dengan saya Erwin Halim dari Binus University, School of Information System. Pada kelas Digital Business Model kali ini, kita akan membicarakan tentang Foundation of Digital Business Model. Yang diharapkan dari peserta yang mengikuti kelas ini adalah peserta dapat mengerti tentang bagaimana membangun sebuah digital business model, dan kedua, peserta dapat mengerti tentang pentingnya digital business model. Ya, pada kelas ini ya, yang dimana bukunya diambil dari Digital Business Model ya, dari Springer tahun 2019. Kita akan melihat bagaimana pentingnya sebuah bisnis model ya. Di dalam membangun bisnis model, kita harus memperhatikan bahwa sebuah bisnis model itu meningkatkan perhatian ya, khususnya yang berhubungan dengan karena konteks kita adalah bisnis model dari digital business, maka yang kita perhatikan adalah bisnis model yang tentunya berhubungan dengan internet based ekonomi ya. Dimana di dalam bisnis model itu ya, kita juga harus memperhatikan bahwa sebuah bisnis model bertujuan untuk meningkatkan kemampuan bersaing atau yang dikenal dengan competitive advantage ya. Competitive advantage ini sangat dikenal sekali di dunia ya, yang dicetuskan oleh Profesor Porter dari Harvard Business School, di mana sebuah perusahaan itu akan berusaha untuk menyampaikan value ya kepada customer di dalam bisnis modelnya. Oke, ini kalau kita lihat, ini salah satu contoh bisnis model dari Oswalder ya, yang tujuannya adalah menyampaikan value. Di sini ada value ya kepada customer ya. Oke, lanjut ya. Nah, sebuah bisnis model yang sukses itu di dalam sebuah perusahaan ya, ini meningkatkan kesuksesan perusahaan itu sendiri ya. Jadi bisnis model itu meningkatkan kesuksesan dari sebuah perusahaan. Jadi kalau kita membuat sebuah bisnis model yang tidak kompetitif ya, yang tidak memberikan value, ya otomatis nggak bisa memberikan sebuah kesuksesan pada perusahaan. Nah, bagian yang penting juga di sini adalah dalam bisnis model ini kita meningkatkan sebuah bisnis model itu memberikan perubahan ya yang sangat signifikan di dalam lingkungan bisnis, khususnya dalam 2 dekade terakhir ini di dalam lingkungan digital market. Oke. Nah, kalau kita perhatikan bagaimana perkembangan bisnis model ya, itu ternyata bisnis model sudah dicetuskan ya dari tahun 98. Nah, dari awal itu udah ada ya. Bahkan konon katanya tahun 1957 menurut Oswalder ya, itu sudah pernah disebut-sebut oleh Bellman. Jadi ini sejarahnya ya, bahwa penggunaan kata bisnis model itu sudah banyak digunakan oleh Jones tahun 60, Maguire tahun 65, Manson tahun 66, Walton tahun 66. Jadi banyak sekali orang sudah menggunakan konsep dari bisnis model ini sejak dulu. Cuma mungkin namanya ini yang belum banyak digunakan pada waktu itu ya. Tapi saat ini kita sangat mudah sekali mendengar kata-kata itu, sangat relevan sekali ya kalau kita bicarakan tentang bisnis khususnya. Oke. Nah, khusus untuk informatika ya. Informatika itu pada tahun 70-an di mana komputer baru mulai ya secara bisnis digunakan. Waktu itu dikenal dengan IBM ya. Mungkin sebagian audiens ini belum pernah ngalamin ya, waktu tahun 70 itu komputer juga ukurannya besar sekali ya. Nah, waktu itu udah mulai ada pemikiran tentang bisnis model yang berhubungan dengan informatika ya. Ya, tentunya karena berhubungan dengan informatika ya, konteksnya juga teknologi. Nah, tahun 90 ya, bisnis model itu muncul dalam hubungannya dengan komputer, tadi sudah disampaikan ya, dan yang berhubungan dengan literatur saintifik ya. Nah, contohnya digunakan dengan kata computerized model, computer assisted modeling, dan information system. Nah, jadi ini permulaan penggunaan kata-kata information system juga ya. Nah, jadi dapat kita simpulkan bahwa
bisnis model ini secara konseptual ya, itu dimulai dengan penggunaan informasi atau informatika, atau dikenal dengan information modeling dan information production untuk itu. Ya. Nah, ini kalau kita lihat gambar yang ada di slide berikut ya, ini adalah contoh publikasi ya, publikasi dari tahun 1995 ini ya, sampai terakhir 2019, tapi belum selesai, mungkin waktu buku ini tulis, ini 2016, ini perkiraan berarti ya. Bagaimana Time Magazine, Forbes, ya, Fortune, ya, Barron's Magazine ini mencatat di dalam tulisan-tulisan mereka ini tercatat pada waktu Januari 2018 ya, penggunaan kata-kata bisnis model. Nah, ini kalau kita lihat grafik ini kan makin lama makin meningkat ya. Mungkin pada tahun 2002, 2003 ini ada krisis ekonomi di Amerika ya, ini agak turun. Nah, ini penggunaannya kalau kita lihat ini udah sangat banyak sekali ya, meningkat terus. Oke, kita lihat lagi. Di sini kalau kita lihat ini penggunaan istilah bisnis model juga ya, di dalam ringkasan ya, abstrak ya dari tulisan ya, sebuah beberapa publikasi ya. Ini kalau kita lihat ada yang berwarna biru gelap dan biru muda ya, yang biru mudanya lebih banyak itu. Kalau yang biru muda konseptual ya, jurnal ini, jadi semua jurnal ya ini ya. Nah yang warna biru muda itu yang tidak dilakukan peer review ya, jadi yang tidak di review oleh peer ya, oleh orang-orang yang terlibat di dalam publikasi. Di mana kalau yang biru tua itu yang sudah dilakukan peer review. Jadi kalau kita lihat di sini, ya ini mau dilakukan peer review atau tidak, tapi kalau kita lihat penggunaan di dalam jurnal itu banyak sekali ya, hampir ribuan ya. Kalau tadi kan di dalam majalah ya, kalau ini publikasi dalam bentuk jurnal. Jadi kalau jurnal itu lebih ilmiah ya, ilmiah. Sementara kalau majalah itu sifatnya populer. Oke, kita lanjut ya. Nah ini adalah bagaimana konsep dari bisnis model itu dimulai di tahun 75 ya. Nah, konsep-konsep ini berhubungan dengan value creation ya, asset conception, revenue model, e-commerce, computer system modeling, relationship management, business strategy ya, business plan, organization, globalization. Ini di bawahnya sebagai persentase ya. Jadi kalau kita lihat yang paling banyak itu, ini jangan kita jumlahkan yang ini, yang 38 ini ya. Tapi kalau kita lihat ini tentang komputer atau sistem modeling paling banyak tahun 75 sampai 89. Ya. Tapi kalau kita lihat secara total, perkembangan itu berubah. Nah, paling banyak ternyata di dalam value creation ya, bagaimana menyampaikan value atau nilai. Nih kalau paling atas 89. Lalu asset conception ya. Lalu juga tentang revenue model. Nah, kalau kita lihat semakin lama semakin tersebar ya. Jadi bisnis model itu bukan cuma satu bagian aja dalam bentuk komputer atau sistem modeling ya. Justru sistem modeling ini ternyata sekarang secara persentase bukan yang mayoritas gitu. Ya, dia rata-rata aja. Cuma 11,8%. Ini kalau kita lihat. Jadi ini bagaimana konsep dari bisnis model ya dimulai waktu itu.